Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nabila Putri. Saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Di sini saya mengambil jurusan Strata 1 Manajemen. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tempat di mana ruh telah dicabut dari jasad. Baik, seperti yang kita tahu, tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Semua akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan tempat ruh di mana nanti kita dicabut dari jasad setelah kita meninggal, dan tempat itu bermacam-macam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusyrik billahi faka'annama harra min sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahfi bihi rihu fi makani sahiq. Shadaqallahul azim. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Baik, langsung saja saya sampaikan tempat yang pertama, yaitu ada ruh yang ditempatkan di dalam kubur mendapatkan sebuah kenikmatan. Itu biasanya ruh yang semasa hidupnya melakukan sebuah kebaikan dan suka menolong orang. Dan yang kedua, ada ruh yang ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, yaitu tempat di mana antara langit dan bumi. Ruhnya siapa? Ruh yang semasa hidupnya memiliki hutang dan tidak dibayarkan hutangnya sampai dia meninggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqat bidainihi hatta yuqdar anhu. Shadaqallahul azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. Dan yang ketiga, ada ruh yang ditempatkan di dalam tanur, yaitu untuk ruh yang semasa hidupnya mereka berzina dan tidak bertaubat sampai mereka meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka sampai hari kiamat datang. Dan ketika mereka berusaha keluar, mereka tidak akan bisa. Dan yang keempat, ada ruh yang ditempatkan di sungai darah. Setiap waktu, mereka akan melimpir ke pinggir dan dilempari batu secara terus-menerus. Untuk siapakah itu? Yaitu untuk orang yang semasa hidupnya pemakan riba. Ya, jadi disitulah ruh ditempatkan oleh Allah berdasarkan amal-amalnya. Lalu sekarang, adakah ruh yang bergentayangan? Jawabannya adalah tidak ada. Karena sungguhnya ruh itu miliknya Allah dan Allah yang menggenggamnya. Dan sebagai contoh, ketika ada seseorang yang mati bunuh diri di suatu tempat, dan setelah kejadian itu sering terdengar suara tangis, itu bukan ruh yang bergentayangan, tapi itu adalah syaitan yang mencari kesempatan agar ditakuti oleh manusia. Syaitan juga bisa berubah wujud, bisa jadi hewan ataupun bisa jadi manusia. Maka dari itu tidak ada yang namanya ruh bergentayangan, karena ruh itu tempatnya adalah di alam barzah. Alam barzah yang tidak dapat ditembus oleh apapun. Dan sesungguhnya tidak ada ruh yang dapat kembali ke bumi. Kenapa tidak dapat kembali? Karena ruh ditempatkan di alam barzah. Kenapa disebut dengan alam barzah?
Karena barzah itu adalah tembok tebal yang tidak dapat ditembus oleh ruh yang sudah memasukinya. Ruh itu tidak akan bisa keluar maupun kembali ke bumi, bahkan gentayangan. Baik, sampai di sini materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.